Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, di video pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari mengenai pengolahan bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan setengah jadi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah memahami pengertian pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan setengah jadi. Berikut beberapa jenis olahan pangan setengah jadi berbahan dasar serealia, kacang-kacangan, dan umbi beserta karakteristiknya. Yang pertama, untuk jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan serealia, yakni beras. Ini adalah kerupuk gendar, rengginang, tepung beras, bihun, dan beras instan. Kemudian untuk jenis olahan pangan setengah jadi dari jagung ada jagung pipil kering, beras jagung, tepung jagung, dan jagung instan. Kemudian untuk jenis olahan pangan setengah jadi dari gandum adalah tepung gandum dan tepung terigu. Kemudian untuk jenis olahan pangan setengah jadi dari sorghum adalah beras sorghum, tepung sorghum, kerupuk, dan rengginang sorghum. Kemudian untuk jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan kacang-kacangan. Ini jenis olahannya adalah kecap, tahu, dan tempe. Kemudian untuk jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan umbi, yang pertama dari ubi jalar adalah pati ubi jalar, gaplek, dan tepung ubi jalar. Kemudian jenis olahan pangan setengah jadi dari singkong ada gaplek, tiwul, beras singkong, tepung tapioka, tepung singkong, tepung mokaf, dan kerupuk opak. Nah, yang berikutnya jenis olahan pangan setengah jadi dari talas ada tepung talas. Berikutnya adalah manfaat olahan pangan setengah jadi. Nah, bahan pangan setengah jadi memiliki nilai ekonomis lebih tinggi dibandingkan dengan bahan segar atau mentah ataupun bahan pangan. Jadi karena dapat memiliki umur simpan yang lebih panjang, untuk mengolah bahan pangan segar menjadi bahan pangan setengah jadi, diperlukan teknologi pengolahan dan alat pengolahan yang tepat. Keuntungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi yaitu 1. Menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. 2. Dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. 3. Aman dalam distribusi dari satu tempat ke tempat lainnya. 4. Dapat dikemas lebih ringkas, menghemat ruangan, dan mengurangi biaya dalam penyimpanan. Dan yang kelima, tahan lama dan lebih kuat dari cuaca dingin atau panas. Kemudian untuk teknik pengolahannya. Serealia, kacang-kacangan, dan umbi memiliki berbagai macam karakteristik sehingga teknik pengolahannya tidak hanya dengan teknik pengolahan dasar, tetapi perlu menggunakan teknik pengolahan pengawetan pangan. Dengan menggunakan teknik pengolahan pengawetan, bahan pangan dapat bertahan lebih lama, bergizi untuk dikonsumsi, dan dapat dikonsumsi kapan saja dan di mana saja. Yang pertama adalah pengawetan secara fisik. Pengawetan makanan secara fisik ini merupakan yang paling bervariasi jenisnya. Contohnya, 1. Pemanasan. Pemanasan teknik ini dilakukan untuk bahan padat, tetapi tidak efektif untuk bahan yang mengandung gugus fungsional seperti vitamin dan protein. Kemudian yang kedua, pendinginan. Teknik ini dilakukan dengan memasukkan ke lemari pendingin dan dapat diterapkan untuk daging dan susu. Kemudian yang ketiga ada pembekuan. Ini adalah teknik pengawetan makanan dengan menurunkan temperaturnya hingga di bawah titik beku air. Kemudian yang keempat, pengasapan. Adalah teknik perpaduan pengasinan dan pengeringan. Untuk pengawetan jangka panjang biasa diterapkan pada daging. Kemudian yang kelima, pengalengan. Ini adalah perpaduan kimia dan fisika. Kemudian adalah pengentalan untuk mengawetkan bahan cair. Dan yang ketujuh, pembuatan acar. Ini sering dilakukan pada sayur ataupun buah. Kemudian yang kedelapan, pengeringan. Teknik ini untuk mencegah pembusukan makanan akibat mikroorganisme.
Biasanya dilakukan untuk bahan padat yang mengandung protein dan karbohidrat. Kemudian yang ke-9, pembuatan tepung. Teknik ini sangat banyak diterapkan pada bahan karbohidrat. Kemudian yang ke-10 ada iradiasi. Teknik ini untuk menghancurkan mikroorganisme dan menghambat perubahan biokimia. Kemudian, untuk pengawetan secara biologis dan kimiawi, ini secara umum ditempuh dengan penambahan senyawa pengawet, diantaranya satu untuk penambahan enzim seperti papain dan bromelin, kemudian yang kedua penambahan bahan kimia, misalnya asam sitrat, garam, dan gula. Dan yang ketiga adalah pengasinan, ini untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk makanan. Kemudian pemanisan adalah menaruh dalam larutan dengan kadar gula yang cukup tinggi untuk mencegah kerusakan makanan. Dan yang kelima, pemberian bahan pengawet biasanya diterapkan pada bahan yang cair atau mengandung minyak. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.